Selamat datang, para juara di channel Champ Nusantara. Tempat di mana kita tidak hanya bicara tentang kesuksesan, tapi tentang pondasi ketangguhan yang abadi. Dengarkan baik-baik. Ada satu pertanyaan yang seringkali mengganggu pikiran kita. Sebuah fenomena yang bisa kita lihat di mana-mana. Kenapa mental generasi sekarang semakin melemah? Kenapa tantangan kecil terasa seperti kiamat? Kenapa begitu banyak yang menyerah sebelum bertarung? Masalahnya, kita hidup di era yang sangat bertolak belakang dengan mentalitas para pendahulu kita. Mentalitas orang dari zaman kerajaan, zaman perang, bahkan di era 1900-an ditempa oleh kesulitan. Hidup mereka keras, pilihan mereka sedikit, dan kegagalan bisa berarti kelaparan atau kematian. Mereka tidak punya kemewahan untuk menyerah. Kekuatan mental adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bandingkan dengan kita. Kita hidup di dunia yang serba instan. Makanan instan, hiburan instan, bahkan validasi instan dari media sosial. Kesulitan dihindari, bukan dihadapi. Kita diberitahu bahwa kita harus selalu bahagia, selalu nyaman. Hasilnya, otak kita tidak pernah dilatih untuk menghadapi rasa sakit, penolahan, atau perjuangan. Penyebabnya, banjir informasi. Kita membandingkan diri kita dengan highlight reel orang lain di media sosial, merasa tidak cukup, dan FOMO, fear of missing out. Budaya instan. Kita terbiasa mendapatkan apapun dengan cepat, sehingga kita kehilangan kesabaran dan ketekunan. Overproteksi. Banyak dari kita dibesarkan dengan cara yang terlalu dilindungi, tidak pernah belajar untuk gagal atau menghadapi konsekuensi dari kesalahan. Efek domino. Pola pikir. Kita jadi korban, menyalahkan keadaan atau orang lain atas kegagalan kita. Hubungan. Kita tidak bisa mengatasi konflik kecil, memilih untuk lari atau memutus hubungan. Pekerjaan. Kita tidak tahan dengan tekanan, mudah menyerah saat tantangan datang, dan tidak pernah mencapai potensi penuh kita. Membahas akar masalah ini sangat penting, karena jika kita tidak berubah, kita akan menjadi generasi yang paling tidak bahagia dan paling tidak kompeten, meski kita memiliki sumber daya paling banyak. Tapi, kabar baiknya adalah ini, mentalitas dapat dilatih. Ini bukan takdir, tapi pilihan. Mari kita bahas 10 langkah untuk membangun kembali mentalitas baja yang kuat, dan bagaimana kita bisa membawa diri kita dengan rendah hati di tengah dunia yang rapuh ini. 10 pilar menguatkan mental. Ini adalah fondasi yang akan membentuk siapa dirimu. 1. Pilar mental. Menerima ketidaknyamanan sebagai bahan bakar. Masalah, sisi lemah kita menghindar dari rasa sakit, penolakan, dan ketidaknyamanan. Kita mencari jalan pintas yang mudah, yang sebenarnya membuat kita semakin lemah. Pola pikir. Pria wanita bermental kuat melihat ketidaknyamanan sebagai latihan mental. Mereka menyadari bahwa rasa sakit adalah tanda pertumbuhan. Mereka tahu bahwa zona nyaman adalah tempat di mana impian mati. Contoh nyata, latihan militer, di mana setiap prajurit didorong melewati batas fisik dan mental mereka. Ini bukan untuk menyiksa, tapi untuk membangun ketangguhan, sehingga mereka bisa berfungsi di bawah tekanan ekstrem. Latihan nyata, mandi air dingin. Mulailah dengan 10-20 detik, rasakan ketidaknyamanan dan atasi dengan napas yang tenang. Latihan ini akan mengajarkanmu untuk mengendalikan responsmu terhadap stres. Sengaja berjalan kaki, alih-alih naik kendaraan, sengaja berjalan kaki atau naik sepeda untuk jarak pendek. Terimalah keringat dan kelelahan. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki ketahanan yang luar biasa. Kamu tidak lagi takut pada kesulitan, karena kamu tahu itu adalah kesempatan untuk tumbuh. 2. Pilar emosional. Mengendalikan respons, bukan emosi. Masalah, sisi lemah kita adalah budak dari emosinya. Kita bereaksi secara impulsif terhadap setiap rasa marah, sedih, atau kecewa
yang seringkali merusak hubungan dan reputasi kita. Pola pikir. Pria, wanita bermental kuat merasakan emosi mereka tanpa harus bertindak sesuai dorongan emosi tersebut. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengendalikan emosi yang muncul, tapi mereka bisa mengendalikan respons mereka. Contoh nyata, Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, dan filsuf Stoa. Ia menghadapi pemberontakan, perang, dan penyakit, tapi ia tetap tenang. Ia berlatih untuk tidak membiarkan emosi sesaat menguasai kebijaksanaannya. Latihan nyata, jeda 5 detik. Ketika kamu merasa emosi yang kuat, jeda selama 5 detik sebelum bereaksi. Tanyakan, apakah reaksi ini akan membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari tujuan saya? Menulis pikiran. Ketika kamu merasa marah, tuliskan amarahmu di jurnal, lalu robeklah. Ini akan membebaskan emosi itu tanpa merusak orang lain. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki ketenangan dan kekuatan untuk merespons dengan bijaksana, bukan reaktif. 3. Pilar fisik, mendisiplinkan tubuh, menguatkan mental. Masalah, kita terlalu nyaman. Kita duduk terlalu lama, makan makanan yang diproses, dan jarang bergerak, yang membuat fisik kita rapuh dan mental kita loyo. Pola pikir, pria, wanita bermental kuat melihat tubuh mereka sebagai alat untuk pencapaian. Mereka mendisiplinkan tubuh mereka karena mereka tahu bahwa fisik yang kuat adalah fondasi mental yang kuat. Apa yang mereka makan? Mereka fokus pada makanan utuh, sayuran, protein, dan lemak sehat. Mereka tidak melihat makanan sebagai kesenangan instan, tapi sebagai bahan bakar untuk tubuh dan otak. Apa yang mereka tonton? Mereka menonton dokumenter tentang olahraga ekstrim atau atlet yang disiplin seperti Michael Jordan atau Kobe Bryant untuk mencari inspirasi. Contoh nyata, David Goggins, mantan Navy SEAL. Ia berlatih sangat keras, bahkan dalam kondisi paling ekstrim untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Ia menggunakan rasa sakit fisik untuk membangun kekuatan mental yang tak terkalahkan. Latihan nyata. The uncomfortable meal. Sehari dalam seminggu, makanlah sesuatu yang sederhana dan membosankan, seperti oatmeal. Latihan ini mengajarkanmu untuk tidak selalu mencari kesenangan instan. Latihan fisik ekstrem. Lakukan 1 set latihan hingga kamu tidak bisa lagi, lalu lakukan 1 lagi. Ini akan melatihmu untuk melewati batasan yang kamu pikir tidak bisa kamu lewati. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki energi dan disiplin yang akan membedakanmu dari orang lain. 4. Pilar skill. Belajar terus-menerus. Masalah, generasi sekarang cenderung merasa sudah tahu segalanya. Kita berhenti belajar setelah sekolah dan kita menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Pola pikir, pria, wanita bermental kuat adalah pembelajar seumur hidup. Mereka melihat kegagalan sebagai umpan balik yang berharga, dan mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk berkembang adalah dengan terus belajar. Apa yang mereka pelajari? Mereka tidak membuang waktu dengan hiburan kosong. Mereka membaca buku tentang sejarah, biografi orang-orang hebat, dan buku-buku yang relevan dengan pekerjaan mereka. Mereka mencari mentor dan tidak ragu untuk bertanya. Contoh nyata, Benjamin Franklin. Ia adalah seorang polimat yang terus belajar sepanjang hidupnya, dari sains hingga politik. Ia tidak pernah berhenti mengasah pikirannya. Latihan nyata, latihan 5 halaman sehari. Setiap hari, baca minimal 5 halaman buku non-fiksi yang menantang. Latihan menjadi murid. Setiap minggu, luangkan waktu untuk menonton video edukasi atau podcast tentang topik yang kamu minati. Dan buatlah catatan. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki pikiran yang tajam dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Kamu akan menjadi orang yang bisa diandalkan. 5. Pilar keuangan. Tanggung jawab. Bukan kenikmatan. Masalah, kita melihat uang sebagai sumber kenikmatan instan. Kita boros, berutang, dan tidak punya rencana keuangan yang jelas.
yang menyebabkan kecemasan dan stres yang konstan. Pola pikir terhadap uang. Pria wanita bermental kuat melihat uang sebagai tanggung jawab. Mereka tidak membiarkan emosi mengendalikan pengeluaran mereka. Mereka menabung, berinvestasi, dan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan mereka. Contoh nyata, seorang pebisnis yang sukses, ia tidak membeli barang mewah sampai ia benar-benar bisa membelinya tanpa berutang. Ia melihat uang sebagai alat untuk membangun kebebasan, bukan untuk memamerkan kekayaan. Latihan nyata, budgeting challenge. Buatlah anggaran dan patuhi itu selama 1 bulan. Lacak setiap pengeluaran. Ini akan memberimu kontrol. No buy weekend. Selama akhir pekan, jangan membeli apapun kecuali yang benar-benar esensial. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki kebebasan finansial dan ketenangan pikiran yang luar biasa, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. 6. Pilar jadwal, menguasai waktu, menguasai diri. Masalah, kita membiarkan hari kita diisi oleh notifikasi, media sosial, dan kegiatan yang tidak penting, yang membuat kita merasa tidak memiliki kendali atas hidup kita. Jadwal, sehari-hari, orang bermental kuat selalu merencanakan hari mereka. Mereka memiliki rutinitas yang membantu mereka fokus, produktif, dan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Contoh nyata, pahlawan super tidak pernah menunggu momen yang tepat. Mereka selalu siap karena mereka memiliki rutinitas dan mereka menepatinya. Latihan nyata, time blocking. Alokasikan waktu untuk setiap tugas di kalendermu, bahkan untuk bersantai atau berolahraga. Digital detox. Tentukan waktu dalam sehari untuk tidak menggunakan ponselmu, terutama di pagi dan malam hari. Nilai yang didapat, kamu akan merasa terkendali atas hidupmu. Kamu akan memiliki fokus dan kejelasan tentang apa yang penting. 7. Pilar hubungan, membangun koneksi yang bermakna. Masalah, kita mencari validasi instan di media sosial yang memberikan hubungan dangkal dan membuat kita merasa semakin kesepian. Kita menghindari konflik yang menyebabkan hubungan yang rapuh. Cara bersosial, orang bermental kuat mencari hubungan yang otentik dan bermakna. Mereka berani menghadapi percakapan sulit karena mereka tahu bahwa konflik adalah bagian dari pertumbuhan. Contoh nyata, mantan tentara yang kembali dari perang. Mereka memiliki ikatan yang kuat karena mereka melewati kesulitan bersama. Mereka tahu bahwa hubungan sejati ditempa dalam kesulitan, bukan dalam kenyamanan. Latihan nyata, 30 menit tanpa ponsel. Ketika kamu bersama teman atau keluarga, letakkan ponselmu dan berikan perhatian penuh selama 30 menit. Percakapan sulit. Beranilah untuk memulai percakapan sulit dengan orang yang kamu pedulikan. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki hubungan yang dalam dan dukungan yang akan membantumu melewati masa sulit. 8. Pilar penerimaan, berdamai dengan ketidaksempurnaan diri. Masalah, kita hidup di dunia yang mengharapkan kesempurnaan. Kita membenci diri sendiri karena kekurangan kita, yang membuat kita terjebak dalam rasa malu dan rendah diri. Pola pikir, pria wanita bermental kuat menerima diri mereka seutuhnya, termasuk kekurangan mereka. Mereka tahu bahwa kelemahan bukanlah tanda kehinaan, tapi bagian dari menjadi manusia. Contoh nyata, Theodore Roosevelt. Ia terlahir lemah dan sakit-sakitan, tapi ia menerima kenyataan itu dan bekerja keras untuk membangun dirinya sendiri. Ia menjadi pria tangguh, tapi ia tidak pernah menyangkal masa lalunya. Latihan nyata, self-compassion. Ketika kamu membuat kesalahan, alih-alih mengkritik diri sendiri, katakan, "Tidak apa-apa, saya akan mencoba lagi." Menulis kelemahan. Tuliskan 3 kelemahanmu, dan di bawahnya, tuliskan 1 hal yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki penerimaan diri dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. 9. Pilar hati,
melayani, dan berkontribusi. Masalah, mental yang lemah seringkali berfokus pada diri sendiri. Kita terus bertanya, apa yang bisa saya dapatkan? Yang membuat kita merasa kosong dan tidak puas. Pola pikir, pria, wanita bermental kuat memiliki misi yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari melayani orang lain dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Contoh nyata, pahlawan seperti Mother Teresa. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, ia hidup untuk melayani orang lain. Itu memberinya kekuatan dan tujuan yang luar biasa. Latihan nyata, tindakan kebaikan acak. Lakukan satu tindakan kebaikan acak setiap hari tanpa mengharapkan balasan. Menjadi relawan, sumbangkan waktumu untuk hal yang kamu pedulikan, bahkan hanya 1 jam seminggu. Nilai yang didapat, kamu akan merasa berarti dan terpenuhi. Kamu akan memiliki tujuan yang akan memberimu kekuatan untuk terus maju. 10. Pilar spiritual memiliki jangkar yang kuat. Masalah, kita terlalu bergantung pada hal-hal duniawi untuk kebahagiaan, uang, status, atau validasi orang lain. Ketika hal-hal itu hilang, mental kita langsung jatuh. Pola pikir, pria, wanita bermental kuat memiliki jangkar spiritual yang kuat. Mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi yang memberikan mereka ketenangan dan harapan terlepas dari keadaan eksternal. Contoh nyata, pasien yang sakit parah. Meskipun mereka menghadapi penderitaan fisik, mereka menemukan kekuatan dari iman mereka. Latihan nyata, meditasi, doa harian. Luangkan 5-10 menit setiap pagi atau malam untuk berdoa atau bermeditasi. Jurnal syukur. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri, bahkan jika itu hal kecil. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki ketenangan batin yang tidak bisa digoyahkan. Kamu akan merasa terhubung dan tidak sendirian. Kesimpulan, membangun mentalitas baja di dunia yang rapuh. Membangun mentalitas baja tidak berarti kamu harus keras, dingin, atau sombong. Sebaliknya, itu berarti kamu cukup kuat untuk menjadi lembut. Kamu dapat merangkul kerentanan, tetapi tidak membiarkannya mengendalikanmu. Kamu bisa berempati, tetapi tidak membiarkan emosi orang lain merusakmu. Kamu bisa membaur dengan orang lain, tetapi kamu tahu kamu tidak seperti mereka. Kamu bisa menghormati mereka, tetapi kamu tidak akan pernah mengkompromikan prinsipmu. Kamu tidak akan sombong karena kamu tahu bahwa kamu adalah produk dari perjuangan, dan kamu akan membawa dirimu dengan rendah hati, dengan rasa syukur. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu ingin menjadi bagian dari komunitas juara dan tidak ingin ketinggalan video motivasi lainnya, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Share video ini ke teman dan keluargamu untuk menjadi versi terbaik, dan untuk membantumu memulai, saya telah menyiapkan e-book dan koleksi wallpaper eksklusif yang bisa kamu unduh. Semua ini untuk membantumu fokus dan tetap berada di jalur yang benar. Ingat, ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang berkembang. Pilihan ada di tanganmu.